Saudara, terima kasih masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga tebar ikan dan tanami pohon pisang di jalan. Pemilik membandel Satpol PP bongkar ratusan bangunan liar. Harga bawang meroket, produsen bawang goreng kurangi produksi. Selama bertahun-tahun, pasangan suami istri Sahrudin dan Susi Yulianti, warga Kampung Bantar Panjang, Desa Banyu Biru, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, hidup dengan kondisi kekurangan. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, Pasutri ini tinggal di rumah yang kondisinya sudah sangat tidak layak untuk ditempati. Beberapa bagian atap rumah tampak mulai ambruk dan tembok rumah yang sudah retak-retak. Rumah yang merupakan peninggalan orang tuanya tersebut sudah mengalami kerusakan beberapa tahun terakhir. Setiap musim hujan, rumahnya pun harus tergenang air karena air hujan masuk ke dalam rumah. Sahrudin dan istrinya mengaku kerap dilanda ketakutan, khawatir rumah tersebut ambruk menimpa keluarganya. Meski begitu, ia terpaksa harus tetap menempati rumahnya lantaran tidak ada tempat tinggal lain. Sahrudin yang hanya bekerja serabutan hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengaku tidak mampu memperbaiki rumahnya tersebut. Namun, ia berharap ada bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Udah 3 tahun ini. Oh, kondisi seperti ini. Ini kalau hujan gimana Pak? Ini kan bocor. Ya justru itu repotnya itu pas hujan airnya masuk semua, susah tidur juga. Kalau pas hujan, kalau nggak hujan sih nggak apa-apa, mendingan. Ini kan udah retak-retak, nggak takut Pak tidur di sini Pak? Bukannya nggak takut, mau gimana lagi, orang berbetulinnya juga nggak ada. Kenapa Pak? Ya kan kerja cuman cukup buat makan doang. Nggak bisa buat betulin rumah, nggak ada sisa. Menurut Kasih Pemerintahan Desa, pihak desa telah berupaya mengusulkan rumah milik Sahrudin tersebut untuk mendapatkan bantuan. Namun hingga saat ini belum terrealisasi. Untuk rumah Bapak Sahrudin, dari pihak desa sendiri sudah mengupayakan beberapa kali untuk pengajuan BSPS, tetapi belum menghasilkan titik temu atau belum bisa terrealisasi. Karena mungkin datanya belum turun dari sananya, karena kemarin yang turun itu hanya mendapatkan 6 unit. Pihak desa pun berharap adanya bantuan dari pihak terkait agar Sahrudin mendapatkan program perbaikan rumah. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Setelah pemilihan presiden dan wakil presiden selesai digelar, partai politik saat ini mulai disibukkan untuk menjaring calon pemimpin yang akan diusung dalam pilkada mendatang. Di Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Benyamin Daphni mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di Ruko Malibu Serpong. Benyamin Daphni yang hadir bersama putra sulungnya mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Tangerang Selatan periode 2024-2029. Langkah pertama dalam pendaftaran bakal calon, Benyamin Daphni mengambil formulir pendaftaran sebagai salah satu persyaratan pencalonan. Nantinya setelah persyaratan dalam formulir telah dipenuhi, akan dikembalikan sesuai dengan mekanisme dan aturan partai. Tentu dalam kaitan dengan kontestasi pilkada, saya ingin banyak mendapatkan dukungan dan dari
banyak partai. Siapapun nanti yang akan membuka penjaringan tentu dengan izin dari teman-teman saya akan juga mengambil dari partai, dari pendaftaran penjaringan dari yang lain. Soal diterima atau enggaknya kan bukan saya yang menentukan. Itu dikembalikan kepada masing-masing partai itu sendiri. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan, mekanisme pendaftaran dilakukan berdasarkan instruksi DPD dan DPP yang dilaksanakan secara serentak. Survei kepada nama-nama tokoh masyarakat baik internal dan eksternal yang mendaftar, baik dari aspek elektabilitas, popularitas, dan yang lain-lainnya. Setelah itu dari internal sendiri ada yang belum kita tunggu, tetapi yang pasti informasi pembukaan penjaringan calon kepala daerah sudah kita share kepada publik baik ke dalam dan keluar. Jadi kita tunggu saja sampai akhir bulan ini dari internal siapa yang daftar, dari eksternal siapa yang daftar. Pendaftaran dan penjaringan bakal calon wali kota Tangerang Selatan dibuka oleh DPC PDI Perjuangan Tangerang Selatan mulai tanggal 22 hingga 30 April 2024. Pendaftaran dan penjaringan terbuka lebar kepada seluruh elemen, bahkan tokoh masyarakat eksternal maupun internal partai. Ariel Maranus dan Sabudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan. Banjir besar yang terjadi di Kota Serang bulan Maret 2022 lalu yang mengakibatkan 35.000 warga mengungsi, 1.500 rumah terendam banjir dan 5 warga meninggal dunia, menjadi perhatian pemerintah pusat saat itu. Banjir disebabkan meluapnya bendungan Sindang Heula yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo saat itu. Setelah kejadian tersebut, seorang warga Kota Serang yang menjadi korban banjir melayangkan gugatan ke pihak Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pihak yang digugat yakni Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. 2 tahun berselang, PT UN menyatakan jika pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian bersalah terkait bencana banjir tersebut. Tindakan melawan hukum yang dilakukan karena salah dalam pengelolaan bendungan Sindang Heula hingga menyebabkan banjir. Salah satu kuasa hukum menggugat pernyataan putusan majelis hakim merupakan angin segar yang berpihak kepada publik, terutama korban banjir. Rabu 3 April 2024 itu sudah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengenai gugatan penyintas banjir. Objek gugatannya itu adalah dugaan kelalaian dari BBWC 3 terhadap kelalaian pengelolaan bendungan Sindang Heula sehingga menyebabkan banjir pada 1 Maret 2022. Aktivis lingkungan di Kota Serang menyambut baik putusan tersebut dan pihak tergugat harus mematuhi putusan pengadilan. BWS tidak bisa menganggap remeh ya fenomena peradilan ini, karena ini kemudian bisa menjadi gugatan baru kepada pengadilan perdata. Gitu. Jadi masyarakat yang dulu mungkin masih memiliki data kerugian-kerugian itu bisa menjadikan momentum ini menjadi momentum penggantian kerugian. Gitu. Saat banjir terjadi, ribuan rumah di Kota Serang terendam banjir. Korban banjir melaporkan BBWSC ke PT UN Banten dilakukan pada 4 Desember 2023 lalu. Pada 3 April 2024, BBWCS 3 dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun tanggal 16 April 2024, BBWSC 3 melayangkan banding ke PT UN Banten. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Arina Syomita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.